Selalu berusaha berpikir positif atau optimis dalam usaha atau bisnis itu bagus, boleh. Tetapi yang mimpinya jangan ketinggian, jangan kegedean. Karena kalau terlalu tinggi, harapan terlalu berlebihan itu mengaburkan kenyataan. Dan kalau jatuh itu berat. Karena jatuhnya dari ketinggian itu bisa dead, bisa bangkrut finansial maupun bangkrut secara mental. Jadi yang ngimpi itu banyak banget. Di dunia ini tuh ada 8 miliar orang yang ngimpi. Ngimpi pengen cepat sukses, cepat kaya, ataupun happy ending selamanya. Tapi hanya sekian persen yang bisa menggapai mimpinya tersebut. Ya karena ada banyak faktor. Faktor sumber daya manusia, finansial, supporting system, dan yang sulit diketahui orang itu faktor luck. Mau seberapa keras orang berusaha ketika badai melanda, misalnya kayak pandemi kemarin, ya bisa bangkrut. Ya, kegagalan itu hal yang wajar dalam berusaha karena peluang orang usaha itu ya antara berhasil atau gagal. Ada dua sisi koin mata uang. Sama seperti masa depan juga. 50% mungkin bisa kita kendalikan, yang 50% tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau gagal, ya gagalnya nggak gagal total. Ya, misalnya tangga bisnis itu dari tangga usaha nomor 1 sampai angka 10 ya. Orang itu tidak ada yang orang sukses itu instan, tahu-tahu loncat ke tangga 10 itu tidak bisa. Tetap harus step by step, tangga demi tangga. Kalau orang gagal itu dari tangga kedua jatuh ke tangga pertama, tentunya nggak berat. Masih ada energi potensial untuk bangkit lagi. Bahkan kegagalan itu bisa jadikan bahan pelajaran sebagai daya dorong yang lebih kuat untuk berhasil. Kadang-kadang belajar dari kegagalan itu lebih baik daripada belajar dari keberhasilan. Dari diri sendiri maupun keberhasilan orang lain. Dari kegagalan itu daya dorongnya lebih kuat. Ya asalkan nggak bangkrut secara finansial dan mental. Nah supaya nggak terjadi kebangkrutan itu ketika orang usaha itu harus siap plan kalau tidak berhasil. Makanya itu ada dua sisi. Sumber daya finansial sama sumber daya manusia. Sumber daya finansial itu kalaupun memang mau usaha itu ya gunakan separuh dari tabungan kita, jangan lebih. Karena kalaupun nanti tidak berhasil, masih ada separuh untuk energi potensial untuk bangkit lagi. Atau kalau misalnya pinjam ke bank atau kemana, ya harus yang bunganya rasional dan besarnya cicilan tidak boleh lebih dari sepertiga penghasilan kita sebelumnya. Jadi ketika ada badai pun masih bisa bertahan dengan baik. Terus yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu kita sendiri, bagaimana kita menjalin kerjasama dengan orang lain. Dan sumber daya manusia yang supporting system di sekeliling kita, yaitu keluarga, istri, dan anak. Itu bisa menjadi supporting system yang bagus, bahkan bisa menjadi faktor luck, keberuntungan. Saya beruntung misalnya punya istri yang sederhana dan anak-anak yang sederhana dan baik, nggak macam-macam, membuat suasana rumah tentram dan damai sehingga bisa menyemangatin saya ketika berusaha. Kalau gagal wajar. Pernah saya gagal untuk usaha ayam bakar, jualan durian, angkringan, buka cucian motor, cucian mobil. Tetapi dari kegagalan itu kayak semacam gizi. Ketika gizi dari kegagalan itu sudah cukup, energi potensial untuk melancarkan usaha yang lain bisa. Ya sampai saat ini usaha rumah sakit dan jaringan klinik dan apotek alhamdulillah masih lancar begitu. Dan ini masih berusaha mengembangkan ke produk herbal maupun kafe dan restoran. Jadi semangat, gagal itu bisa sebagai gizi asal kita bisa memeluk kenyataan.